Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 16 saham non-banks dividen jumbo, PBV sampai dengan 0,6 kali, dan dividen yield sampai dengan 30%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini beberapa informasi pada video kali ini. Yang pertama, saham yang dibahas merupakan saham yang punya dividen yield besar di tahun 2023. Yang kedua, menghasilkan laba miliaran hingga puluhan triliun rupiah di tahun 2023. Yang ketiga, laba sampai dengan bulan di tahun 2023 beragam. Tergantung saat video ini dibuat, perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan periode apa. Apakah Q2, Q3, atau Q4. Yang keempat, dividen yield tahun 2023 diambil berdasarkan dividen per share di tahun 2023 dan dibagi dengan harga saat video ini dibuat. Yang kelima, proyeksi dividen yield tahun 2024 mengasumsikan apabila payout ratio yang dibagi sama dengan tahun 2023. Yang keenam, untuk saham-saham yang berencana membagi dividen payout rasionya lebih rendah atau lebih tinggi di tahun 2024, kamu perlu lakukan perhitungan manual ulang. Yang ketujuh, cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Kita langsung bahas saja nama-nama sahamnya. Yang pertama MPMX di harga 1050. Growth laba sampai video ini dibuat sekitar 14,9% dalam artian mengalami minus atau penurunan. Laba sampai dengan bulan 421 miliar, PBV 0,78 kali, ROE 9,36%, dividen di tahun 2023 mungkin sekitar 12,86% dari sisi yield dan diproyeksikan dividen yieldnya 10,95%. Saham kedua BSSR dengan harga 3.690. Growth labanya minus 31,1, laba sampai dengan bulan 1,9 triliun, PBV 2,75 kali, ROE 74,12%, dividen yield di tahun 2023 18,7% dan diproyeksikan dividen yieldnya 12,91%. Saham ketiga ITMG dengan harga 27.125. Growth labanya minus 59%, laba sampai dengan bulan 7,7 triliun, PBV 1,1 kali, ROE 27,9%, dividen yield 33,4% dan proyeksi dividen yieldnya 13,67%. Saham keempat MBAP dengan harga 4.090 dan growth laba minus 81%. Laba sampai dengan bulan 380 miliar, PBV 1,67 kali, ROE 16,8%, dividen yield tahun 2023 29,5% dan proyeksi dividen yield 5,37%. Saham kelima Hexa dengan harga 6.075, growth laba 15,9%. Laba sampai dengan bulan 676 miliar, PBV 1,97 kali, ROE 34,73%, dividen yield tahun 2023 12,1%, proyeksi dividen yield 14,07%. Saham keenam PTBA dengan harga 2.780, growth labanya minus 51%. Laba sampai dengan bulan 6,1 triliun, PBV 1,4 kali, ROE 28,4%, dividen yield tahun 2023 39,3%, dan proyeksi dividen yield 19,12%. Saham ketujuh LPPF dengan harga 1.665. Growth labanya minus 48%, laba sampai dengan bulan 675 miliar, PBV 122 kali, ROE 2.197%, dividen yield 31,5% dan proyeksi dividen yield 16,1%. Kedelapan Dimas dengan harga 159. Growth labanya minus 32%, laba sampai dengan bulan 608 miliar, PBV 1,3 kali, ROE 13,8%, dividen yield 13,8% dan proyeksi dividen yield 9,4%. Saham ke-9 TOTL dengan harga Rp400. Growth labanya 59,3%, laba sampai dengan bulan 109 miliar, PBV 1,35 kali, ROE 14,4%, dividen yield 25% dan proyeksi dividen yield 39,81%. Saham ke-10 ADRO dengan harga 2.670, growth sampai dengan bulan minus 34,9%, laba sampai dengan bulan 25,2 triliun, PBV 0,8 kali, ROE 24,2%, dividen yield 16,5% dan proyeksi dividen yield 10,7%.
Saham ke-11 UNTR dengan harga 24.325. Growth labanya minus 1,9%, laba sampai dengan bulan 20,6 triliun, PBV 1,1 kali, ROE 26%, dividen yield 28,3%, dan proyeksi dividen yield 27,7%. Saham ke-12 POWR dengan harga 675, growth laba 5,7%, laba sampai dengan bulan 1,1 triliun, ROE 10,93%, PBV 1 kali, dividen yield 10,5%, dan proyeksi dividen yield 11,1%. Ke-13 SPTO dengan harga 545, growth labanya minus 3,9%, laba sampai dengan bulan 149 miliar, PBV 1 kali, ROE 13,5%, dividen yield 9,1%, dan proyeksi dividen yield 8,8%. 14 NRCA dengan harga 338, growth laba 46,7%, laba sampai dengan bulan 82,2 miliar, PBV 0,71 kali, ROE 9,25%, dividen yield 12,4%, dan proyeksi dividen yield 18,2%. 15 RALS dengan harga 490, growth laba minus 4,2%, laba sampai dengan bulan 254 miliar, PBV 0,98 kali, ROE 9,59%, dividen yield 10,2%, dan proyeksi dividen yield 9,78%. 16 Pegas dengan harga 1.115, growth labanya minus 20,3%, laba sampai dengan bulan 3 triliun, PBV 0,67 kali, ROE 10,12%, dividen yield 12,65%, dan proyeksi dividen yield 10,08%. Nah, kemudian kita akan bandingkan. Dari 16 saham yang kita bahas, kita akan lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah growth labanya. Saham Hexa, TOTL, dan NRCA merupakan 3 saham yang memiliki growth laba terbesar, di mana saham Hexa growth labanya 15,9%, TOTL 59,3%, dan NRCA 46,7%. Sebaliknya, ITMG, MBAP, dan PTBA memiliki minus growth laba yang paling besar, yaitu MBAP minus 81%, ITMG 59%, dan PTBA minus 51%. Aspek kedua, laba sampai dengan bulan. 3 saham yang mencetak laba terbesar yaitu yang pertama adalah ADRO 25,2 triliun, UNTR 20,6 triliun, dan ITMG 7,7 triliun. Sebaliknya, 3 saham yang mencetak laba terendah yaitu TOTL 109 miliar, SPTO 149 miliar, dan NRCA 82,2 miliar rupiah. Aspek ketiga PBV. PBV terendah MPMX 0,78 kali, NRCA 0,71 kali, dan Pegas 0,67 kali. PBV tertinggi BSSR 2,75 kali, Hexa 1,97 kali, dan LPPF 122 kali. ROE tertinggi BSSR 74%, Hexa 34%, dan PTBA 28%. Dan ROE terendah MPMX 9,36%, NRCA 9,25%, dan RALS 9,59%. Aspek berikutnya, dividen yield. Dividen yield di tahun 2023 jika dibagi dengan harga saat video ini dibuat, yang tertinggi adalah ITMG 33,4%, PTBA 39,3%, dan LPPF 31,5%. Sebaliknya, 3 saham yang memiliki dividen yield terendah yaitu SPTO 9,17%, POWR 10,54%, dan RALS 10,20%. Bagaimana dengan proyeksi dividen yield? Tapi ingat, proyeksi ini kita asumsikan apabila dividen payout rasionya sama dengan tahun 2023. Artinya kita hanya memproyeksikan kira-kira dengan pertumbuhan atau penurunan laba berapa besar dividen per share di tahun 2024 dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. 3 saham yang diproyeksikan dividen yieldnya terbesar yaitu yang pertama PTBA 19,12%, TOTL 39,81%, dan UNTR 27,78%. Sebaliknya, 3 saham yang diproyeksikan dividen yieldnya terendah yang pertama MBAP 5,37%, Dimas 9,41%, dan SPTO 8,82%. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa proyeksi dividen yield ini apabila mengasumsikan dividen payout rasionya sama dengan tahun sebelumnya. Mungkin ada beberapa saham yang sudah melakukan public expose atau yang sedang melakukan RUPS yang mana kita mengetahui bahwa persentase payout rasionya berbeda dengan tahun sebelumnya, baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah.
Dan apabila hal itu terjadi, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kamu harus melakukan perhitungan ulang secara manual. Karena tentu saja proyeksi dividen yieldnya ini tidak akan sesuai dengan realitanya. Untuk itu, kamu juga harus update tentang public expose ataupun ROPS yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui dengan pasti berapa besar dividen yield dan dividen payout rasionya di tahun 2024. Ini hanya merupakan gambaran besar saja berdasarkan data yang ada di tahun 2023 kemudian kita proyeksikan. Tapi apabila terjadi perubahan dividen payout rasio di tahun 2024 ataupun terjadi perubahan untuk laba sampai dengan bulan, karena ini belum merupakan laba sampai dengan bulan full setahun, ada beberapa yang mungkin sudah mengeluarkan laba keuangan tahun 2023 secara full year. Tapi ada juga yang masih merupakan anualisasi atau disetahunkan. Sehingga untuk growth labanya belum pasti seperti pada tampilan berikut ini. Sehingga kamu juga harus melakukan simulasi manual apabila terjadi perubahan data. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.